Nah, kalau kita berbicara tentang Oli Romeni, ya ini adalah pemain yang memang bisa dikatakan sudah matang. Usianya dalam usia produktifnya kan, usianya kalau nggak salah 24 tahun ya. Nah, ini pemain yang sebetulnya ideal bagi timnas kita. Karena kita perlu pemain untuk timnas senior nih yang betul-betul sudah matang. Kalau pemain-pemain muda sudah banyak nih di timnas kita. Tapi kan yang saya baca beritanya nih, ya Oli Romeni ini masih bimbang. Nah, saya nggak ngerti nih. Ya kan, dia bimbang kenapa? Nah, mungkin dia juga belum ingin mengambil keputusan untuk Sintayong bahagia, Oli Romeni siap perkuat timnas Indonesia setelah duel lawan JIZ. Striker FC Utrecht ini berusia 24 tahun, Oli Romeni. Apakah dia jadi diambil untuk diproses naturalisasi atau masih belum ya? Karena saat ini sepertinya PSSI sedang menjalankan sebuah misi yang menurut saya ini silent operation mereka untuk tidak gembar-gembor, terus bekerja, terus berusaha, terus berjuang agar mendapatkan yang terbaik. Itu yang saya lihat. Saya sudah coba untuk masuk sana sini untuk bisa. Sintayong dijamin bahagia, sebab penyerang FC Utrecht Oli Romeni seakan memberi kode siap memperkuat timnas Indonesia. Hal itu terlihat dalam unggahan akun Instagram @sydneydanco. Dalam unggahan storiesnya, Oli Romeni foto bareng dengan dua pemain timnas Indonesia, JIZ dan Ivar Jenner. Foto bareng ini terjadi karena dini hari tadi digelar laga uji coba yang mempertemukan FC Utrecht vs Venezia FC di Stadion Galgenwaard, Utrecht. FC Utrecht diperkuat dua pemain keturunan Indonesia, Oli Romeni dan Ivar Jenner. Sementara di skuad Venezia FC terdapat JIZ. Lantas, siapa yang memenangkan laga? Venezia FC keluar sebagai pemenang dengan skor 2-1. Gol-gol Venezia FC dicetak Issa Doumbia di menit 67 dan Nunzio Lela 90+2. Untuk FC Utrecht, gol tunggal mereka dicetak oleh Romeni. Ini merupakan gol ketiga yang dicetak oleh Romeni selama menjalani masa pramusim bersama FC Utrecht. Fakta ini membuat Oli Romeni berpeluang menjadi penyerang andalan FC Utrecht di musim baru. Kelar pertandingan, Ivar Jenner, Oli Romeni dan JIZ foto bareng. Hal itu terlihat dalam unggahan akun Instagram @sydneydanco. Apakah ini pertanda Oli Romeni siap memperkuat timnas Indonesia? Buntut warganet Indonesia yang ramai-ramai menolak Oli Romeni, ada 3 striker keturunan lain yang dianggap lebih baik darinya untuk dinaturalisasi PSSI. Gema penolakan Oli Romeni muncul usai sang pemain dianggap telah merendahkan Ivar Jenner di laga uji coba FC Utrecht. Tepatnya saat melawan Al Rayyan pada Kamis, FC Utrecht menang besar 4-1 atas Al Rayyan di laga ini. Oli Romeni cetak 1 gol. Sayangnya dalam sebuah video yang beredar di media sosial, aksi Romeni terhadap Ivar Jenner membuat publik Indonesia murka. Romeni dinilai tak mengacuhkan Ivar Jenner ketika akan menjabat tangannya saat memberi selamat atas gol yang dicetaknya. Niat baik Ivar Jenner justru berbalas aksi tak terpuji dari Romeni dengan tak menggubris ajakan jabat tangan, ia justru sibuk mengelap tangannya ke celana. Publik Indonesia pun segera mencari pengganti Romeni untuk dinaturalisasi, karena sikapnya terhadap Ivar Jenner memunculkan penolakan terhadap dirinya. Lantas siapa saja pemain yang bisa mengganti Oli Romeni? Berikut 3 pemain keturunan yang bisa dijajaki lebih lanjut oleh PSSI. Publik Indonesia pun segera mencari pengganti Romeni untuk dinaturalisasi, karena sikapnya terhadap Ivar Jenner memunculkan penolakan terhadap dirinya. Lantas siapa saja pemain yang bisa mengganti Oli Romeni? Berikut 3 pemain keturunan yang bisa dijajaki lebih lanjut oleh PSSI. 1. David Jonathans. Berstatus sebagai pemain Bayern Munchen, isu naturalisasi David Jonathans sudah mencuat sejak gelaran Piala Dunia U20 2023. David Jonathans tak cuma memiliki keturunan Indonesia, tetapi juga Luksemburg dan Belanda sebagai tempat kelahirannya. Karir sepak bolanya dimulai untuk klub Swift Hesperange, sampai saat usianya 16 tahun kemudian diboyong Bayern Munchen di tahun 2020. Meski begitu, satu halangan besar bagi PSSI untuk menaturalisasi Jonathans yang sudah mencatatkan caps internasional untuk Luksemburg.
2. Daan Rhodes, pemain FC Twente, berposisi sebagai striker dan bisa ditempatkan sebagai seorang winger, catatannya jelas lebih bagus dari Ole Romeni. Tanda-tanda naturalisasi Daan Rhodes muncul setelah ia mengikuti Fardi Bahdim yang kerap membantu pemain keturunan menjadi WNI. Daan Rhodes memiliki keturunan Indonesia dari sang kakek yang lahir di Palembang, tentu menarik dinantikan lebih lanjut. Bagaimana proses naturalisasi Daan Rhodes jika benar diproses PSSI? Skuad Garuda tentu bakal mendapatkan tambahan pemain mumpuni. 3. Tim Watering, usianya sudah 26 tahun, meski tak bermain di kasta tertinggi Liga Belanda, namun pengalaman tim Watering tidak perlu diragukan. Tim Watering bermain untuk The Travers di kasta ketiga Liga Belanda, striker dengan tinggi badan mencapai 193 cm. Sang pemain disebut memiliki keturunan Indonesia berasal dari sang ibu, neneknya lahir di Semarang. Jika kualitasnya terbukti ampuh, Shin Tae-yong mungkin tak segan meminta PSSI untuk merekrutnya. Polemik antara Ole Romeni dan Ivar Jenner dipastikan berakhir. Hal itu diketahui setelah keduanya berangkulan bersama bek timnas Indonesia, JIZS, Jumat dini hari WIB. Ole Romeni dan Ivar Jenner merupakan pemain klub kasta teratas Liga Belanda Eredivisie, FC Utrecht. Sementara JIZS adalah bek andalan klub Serie A, Venezia. Ketiga pemain berdarah Indonesia itu dipertemukan saat FC Utrecht menjamu Venezia dalam laga uji coba pramusim di Stadion Galgenwaard, Utrecht dini hari WIB tadi. Ivar Jenner tidak bermain dalam laga tersebut, tetapi Ole Romeni berkesempatan tampil dari bangku cadangan untuk menjajal kekuatan tim JIZS. Ole Romeni bahkan mencetak satu-satunya gol yang diciptakan FC Utrecht dalam kekalahan 1-2 ini. Sementara JIZS tampil penuh sebagai bek tengah. Terlepas dari hasil pertandingan, ketiga pemain saling merangkul pasca pertandingan. Hal itu turut menandakan bahwa polemik Ivar Jenner dan Ole Romeni telah usai. Ole Romeni, striker keturunan yang digadang-gadang tengah diincar PSSI untuk dinaturalisasi, sempat jadi sorotan atas sikapnya terhadap Ivar Jenner. Hal itu diketahui dalam sebuah potongan video yang beredar di media sosial di mana Ole tidak membalas jabat tangan dari Ivar Jenner pasca mencetak gol dalam kemenangan 4-1 FC Utrecht atas Al Rayyan dalam laga uji coba pada tanggal 18 Juli lalu.